Ya, bismillah. Oke, Assalamualaikum Ibu Dwi. Salam Ibu Walida. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oh gitu, kelihatannya tambah cantik ya. Alhamdulillah, Ibu Walida juga. Alhamdulillah. Kemarin telepon tuh kayaknya penting banget nih. Kita cuma punya waktu sedikit, Bu Dwi. Kebetulan malam ini saya cuma punya waktu 15 menit nih paling lama. Apa nih yang mau diobrolin hari ini? Iya, ini Bu Walida kondisi saya saat mengajar sekarang nih di kelas. Sepertinya saya tuh kayak sekarang akhir ini merasa terganggu gitu ya, karena saat saya ngajar di kelas tuh tahu-tahu ada rekan yang minta bantuan gitu. Jadi mau nggak mau minta bantuannya tuh kayak dadakan, jadi tuh mau nggak mau harus bantuin gitu. Jadi mau nggak mau juga saya harus ninggalin kelas seperti itu. Padahal lagi semangatnya ngajar dan mereka murid-murid saya lagi senang-senang juga belajar seperti itu. Jadi nggak mau jadi harus ganti guru ganti untuk jaga. Oke. Jadi Bu Dwi ini ya berarti kewajiban utama mengajar jadi sedikit terganggu gitu ya maksudnya. Apa benar gitu Ibu Dwi? Iya, kenapa? Berarti kewajiban Ibu mengajar, tanggung jawab dalam mengajar itu berarti sedikit terganggu ya dengan teman datang pengen minta bantuan. Apa benar seperti itu, Ibu? Betul Ibu, iya betul sekali. Iya betul. Masa terganggu gitu ya Bu, karena sudah menyiapkan semua perangkat pelajaran, terus tahu-tahu Assalamualaikum Bu Dwi minta tolong ini, nah wes sudah buyar jadi gitu. Jadi maaf tinggal dulu seperti itu jadinya. Oke. Berarti kalau begitu apa kondisi anak itu hak belajarnya jadi terganggu? Apa begitu Ibu Dwi? Iya, saya rasakan mereka seperti itu. Jadinya mereka tuh kayak kecewa, Bu Dwi manggil seperti itu. Oh jadi ya Allah. Wah jadinya ya Bu, tidak memenuhi apa yang mereka inginkan seperti itu yang seharusnya mereka dapatkan. Baik. Jadi apa nih yang pengen Ibu dapatkan dari obrolan kita sekarang ini? Iya, saya inginnya tuh bisa ngajar dengan konsisten gitu ya Bu, dari awal sampai akhir jam pelajaran gitu. Tapi di sisi lain saya juga ingin membantu teman-teman saya tuh agar tugas-tugas sekolah itu bisa selesai dan bisa mengumpulkan tugasnya sekolah itu tepat waktu juga, seperti itu Ibu. Oke. Berarti yang Bu Dwi inginkan itu tanggung jawab sebagai guru tetap terpenuhi, hak anak tetap terpenuhi, tetapi Bu Dwi juga dapat membantu teman. Apa seperti itu yang diinginkan Bu Dwi? Iya Bu, saya ingin tuh agar murid saya tuh bisa fokus, tenang dan belajar dengan satu nyaman, nggak ada gangguan. Saya waktu ngajar juga nyaman, tersampaikan semua materi pelajaran yang disampaikan ke murid juga begitu. Mereka semangat belajarnya, terus juga senang dengan pelajaran materi yang sedang disampaikan itu, tidak terganggu kayak macet di tengah jalan tuh kan gimana ya Bu, jadi terganggu. Jadi kasihan sama anak gitu maksudnya ya Ibu ya? Kalau ditinggal jadinya mereka kan ramai, taunya ramai, kalau ganti guru itu mesti
ramai lari kemana kemari, aduh. Oke. Apa ini berarti semacam bentuk tanggung jawab yang mulai terganggu? Apa seperti itu maksudnya itu, Budi ya? Iya Ibu, saya merasakan itu Bu. Sebagai guru, tanggung jawab saya kayak ke mereka itu kurang jadinya Ibu. Baik. Kalau begitu menurut pandangan Bu Dwi, tanggung jawab seorang guru terhadap memenuhi hak belajar anak itu seperti apa tuh Bu Dwi? Kalau menurut pandangan Bu Dwi itu? Menurut saya tuh guru tuh harus memang tanggung jawab ya atas kewajibannya mengajar gitu ya, dari awal sampai akhir jam pelajaran, itu tanggung jawab yang utama. Yang kedua yaitu mereka tuh bisa menemani murid saat belajarnya, itu ada di saat mereka tuh membutuhkan gitu ya. Dan mereka harus konsisten gitu ya, apa yang mau disampaikan ke murid tuh harus memang benar-benar disampaikan seperti itu. Jangan sampai kayak terpotong tengah jalan, nggak selesai gitu materinya, nggak disampaikan. Oke. Berarti menurut Bu Dwi tanggung jawab itu penting dan harus dilaksanakan gitu ya? Apa benar seperti itu? Iya, penting Ibu. Penting sekali. Oke, alhamdulillah. Berarti tanggung jawab yang keren itu misalnya kita nilai nih, kita posisikan kayak kita menjadi murid nih. Tanggung jawab nilainya harusnya nilai yang paling kece itu nih misalnya nilainya 10 nih. Nah, kalau di Ibu Dwi tanggung jawab yang ada di Ibu Dwi itu kira-kira di level berapa? Kalau di akhir-akhir ini seperti ini, cara ngajar saya kalau seperti ini, saya tuh nilainya tuh ada di angka 6 gitu ya Bu, angka 6 sepertinya Bu. Iya, angka 6. Karena bingung ingin mengajar, tapi di sisi lain ada yang membutuhkan bantuan saya seperti itu, meskipun seharusnya saya mengajar dulu seperti itu. Jadi saya merasa ada di angka 6 cara mengajar akhir-akhir ini Bu. Oke. Saya mengerti. Luar biasa ya Ibu Dwi, ini jiwa sosialnya luar biasa, keren banget nih. Biasanya ini temen nggak bakalan nyari-nyari sebegitunya kalau nggak ngerasa nyaman. Ini karena memang jiwa sosialnya Bu Dwi yang bagus, jadi ngerasa nggak enakan gitu ya Bu Dwi. Nah, dengan level 6 itu kira-kira Bu Dwi itu pengennya sebenarnya dengan sekarang berada di posisi 6 itu, Bu Dwi itu pengennya ada di level berapa nih dalam rangka memenuhi hak anak dan sebagai memenuhi haknya anak dan melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Itu pengennya ada di level berapa nih? Kalau kondisi seperti ini saya tuh inginnya tuh saya tuh ada di angka 8 ya Bu, 8 lah ya. Kalau 10 kayak nggak penting, karena saya juga tahu nih kendala yang ada di saat ngajar tuh kan tidak tahu. Jadi tapi saya inginnya tuh ada di level 8, di angka 8. Iya. Yakin ini di angka 8 pengennya? Angka 8 ya, paling enggak angka 8 lah Bu. Iya. Untuk jadi lebih cinta, untuk mewujudkan cinta terhadap anak, yakin ini di angka 8 sudah? Angka 8 ya Bu. Oke. Sekarang di 6 naik 2 peringkat, berarti ada di 8. Harus ada effort ini berarti ya. Kira-kira nih apa nih yang bakalan Bu Dwi usahakan biar naik peringkat nih dari 6 jadi ke 8? Apa nih yang akan Ibu Dwi lakukan? Ini saya lagi pikirkan nih gimana caranya agar saya tuh tetap ngajarnya fokus, konsisten dari awal sampai selesai gitu ya, tanpa ada gangguan. Jadi kalau ada umpamanya bantuan, ada teman yang minta bantuan, mungkin saya akan lakukan tuh kayak meluangkan waktu ke mereka tuh saat setelah mengajar mungkin kali ya Bu, atau nanti kalau saya nggak bisa, kurang waktu, mungkin saya bisa lakukan nanti ketemu di luar sekolah seperti itu ya Bu. Oke. Berarti yang ingin Ibu lakukan, Ibu ingin misalnya lagi ngajar tetap nih fokus ngajar, nggak bisa diganggu gugat. Nanti mau bilang ke teman, oke deh nanti aja deh jam istirahat aku bakalan sisain waktuku nih buat apa begitu Ibu? Iya betul Bu Farida, saya maunya seperti itu memang. Saya tuh lebih fokus ke murid-murid saat jam mengajar, jadi saya bisa
konsisten lah apa yang ingin saya sampaikan ke murid itu tersampaikan semua ke murid, dan murid itu merasa senang dengan pembelajaran yang sudah saya siapkan seperti itu. Dan kepada teman, mungkin saya akan meluangkan waktu itu saat jam pengajar saya selesai. Kalau tidak kurang waktu ya mau nggak mau harus di luar jam sekolah seperti itu. Oh, jadi Bu Dwi pengennya pokoknya mengajar tetap jalan, hak anak tetap terpenuhi, kewajiban terlaksanakan, terus bantu teman juga tetap berjalan nih. Jam istirahat misalnya enggak, nanti mau pas libur sambil nongki-nongki gitu kali ya Bu ya. Itu memungkinkan ya, harus. Oh gitu. Nah, kemungkinannya untuk melakukan itu gimana? Untuk mewujudkan niat Ibu itu. Ini kan niat yang mulia banget nih ya. Mengutamakan murid, melaksanakan kewajiban, terus membantu teman, itu sosial yang nilainya luar biasa itu. Gimana nih cara mewujudkan niat ini nih, gimana? Apa yang Ibu lakukan nih? Iya, saya nanti mungkin akan memberitahu ke teman ya, menginformasikan ke teman kalau ada tugas sekolah, ada tugas yang butuh bantuan saya, itu saya informasikan dulu, jangan dadakan, paling enggak sebelum jam masuk gitu, jam masuk kelas gitu ya, saya informasikan ke mereka. Jadi saya tuh bisa fokus waktu ngajar, mereka juga bisa menghargai jam mengajar saya seperti itu. Jadi antara saya ke teman itu tetap baik, dan saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai juga baik seperti itu. Oke. Berarti Ibu akan menyampaikan pada teman Ibu nanti nih jam istirahat, kalau enggak libur, akan menyampaikan begitu ya. Jadi untuk membantu teman, mengarahkan, menggiring teman Ibu untuk memahami ini kewajiban, ini nggak bisa nggak bisa ditinggalin, jadi mau menyampaikan dengan begitu. Apa begitu Ibu? Iya betul Bu Farida, saya inginnya seperti itu. Iya, saya akan mengatakan mereka seperti itu kepada mereka. Ngomong-ngomong, berapa temen nih yang sering curhat-curhat nih? Nggak nentu ya Bu, apa yang paling urgent sebenarnya kalau tugas-tugas sekolah gitu Ibu. Jadi pasti minta sharingnya ke saya. Kalau dapat saya seperti Allah. Dia mungkin lebih nyaman, mungkin seperti itu. Berarti ini ya pundak ternyaman nih buat teman berarti Bu Dwi ini. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih yang kita dapatkan dari obrolan kali ini? Karena waktunya ini cuma sebentar nih Bu Dwi. Sebentar lagi waktunya habis. Apa nih yang kita dapatkan hari ini, malam ini nih? Iya. Kalau di awal tadi saya merasa terganggu ya, bingung dengan rekan-rekan yang minta terus, padahal saya harus ngajar seperti itu ya. Iya. Kayaknya sekarang saya sudah punya cara nih buat ngasih tahu mereka agak gimana terus, dan saya juga bisa gimana caranya saya bisa tetap fokus konsisten buat ngajar, tanggung jawab saya utama saya gitu. Jadi saya mungkin nanti akan membicarakan kepada mereka kalau kita kumpul-kumpul santai gitu ya Bu, atau belum bel masuk gitu ya, untuk ngumpul-ngumpul, saya akan informasikan ke mereka seperti itu. Iya. Oh baik. Berarti Ibu Dwi akan ngobrol santai dulu sebelum ngajar dengan teman. Nanti kalau kita mau ngobrol tentang hal-hal yang ingin diobrolin nanti jam istirahat, atau kalau misalnya kurang cukup nanti diobrolin di luar jam sekolah. Terus saya mau ngajar dulu, begitu ya yang ingin Ibu lakukan ya? Iya Ibu, betul sekali Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Oke. Mudah-mudahan Ibu Dwi dapat mewujudkan impian itu ya. Oke. Amin. Iya, terima kasih Bu. Oke, gak apa-apa nih kalau misalnya pengen sharing-sharing, pengen ngobrol kayak gini, saya suka banget karena saya dapat banyak pelajaran. Saya tetap menunggu. Saya jadi penasaran, nanti dikabarin lagi ya. Gimana nih hasilnya teman-teman Bu Dwi itu? Oke. Saya juga pengen denger cerita Bu Dwi nih, gimana riangnya anak-anak, nggak ditinggal lagi sama wali kelasnya. Nanti saya nunggu ceritanya ya. Iya, siap Ibu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Farida.